Hai guys, kembali lagi dengan kami dari kelompok 9. Nah, kali ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai information security atau keamanan informasi. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Fadis Dursan. Yang kedua ada Gracia Mamesa. Dan yang ketiga ada Nadira Langsung. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama akan membahas pengertian dari information security atau keamanan informasi. Nah, keamanan informasi mencakup melindungi informasi dan sistem informasi dari akses yang tidak berwenang, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran untuk menyediakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, keamanan informasi adalah suatu subsistem dalam suatu organisasi yang bertugas mengendalikan resiko terkait dengan sistem informasi berbasis komputer. Jadi, keamanan informasi ini menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada 3 tujuan keamanan informasi. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Nah, jadi setiap organisasi perusahaan yang memiliki sistem informasi itu tentu mereka ingin melindungi sumber daya atau data-data yang ada di sistem informasi mereka, dan mereka atur mana yang boleh menggunakan dan mana yang boleh digunakan secara bersama. Karena itu sistem informasi mendapatkan kerahasiaan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah berbicara tentang ketersediaan. Nah, ketersediaan artinya ketersediaan data kapanpun, dimanapun. Data-data yang boleh diakses oleh konsumen atau pengguna user itu bisa disediakan sehingga ketika mencari informasi maka dapat dengan cepat. Yang ketiga yaitu integritas. Nah, integritas ini berkaitan dengan sistem yang dibangun, itu harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem yang dimilikinya. Jadi data-data isinya itu harus akurat. Jadi bisa mewakili informasi yang dibutuhkan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai aspek keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu privacy. Aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis, dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh hal yang berhubungan dengan privacy adalah email seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Selanjutnya, contoh dari confidential yaitu data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Daftar pelanggan dari sebuah internet service provider atau ISP. Konfirmasi akun lain dengan scan barcode yang ada di smartphone ketika membuka akun lain melalui PC. Yang kedua, integrity. Integrity menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya yaitu adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Contohnya ketika seorang nasabah akan memasukkan uang ke dalam rekening, nasabah akan mengisi belangko. Hak teller untuk menambah jumlah saldo merupakan contoh integrity karena hanya teller yang berwenang untuk menambah jumlah saldo sesuai yang disetorkan nasabah. Yang ketiga, ada authentication, yaitu yang berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Caranya yaitu dengan membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature.
Selanjutnya dilakukan dengan cara access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Seperti pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya melalui password, biometrik, atau ciri-ciri khas orang. Ada 3 hal yang dapat ditanyakan kepada orang untuk menguji siapa dia. Yang pertama, what you have, misalnya kartu ATM. Yang kedua, what you know, misalnya PIN atau password. Yang ketiga, what you are, misalnya sidik jari atau biometrik. Contohnya, adanya sign in, login, dan sign up. Hampir di semua akun media sosial bahwa untuk memastikan yang mengakses adalah pemilik akun tersebut. Yang keempat, yaitu availability, aspek atau ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contohnya, hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack. Dinamakan server dikirim permintaan biasanya palsu, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, atau crash. Contoh, bank membutuhkan akses informasi ketika menyusun laporan akhir tahun, dan sistem harus mampu menjamin data yang diinginkan dapat terpenuhi seperti dana masuk, dana keluar, dana tersimpan, pinjaman, dan lain-lain. Yang kelima ada access control. Access control berhubungan dengan pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, public, private, confidential, top secret, dan user atau admin, top manager, dan sebagainya. Mekanisme authentication dan juga privacy. Access control seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain seperti kartu atau biometrik. Contohnya penggunaan PIN ketika melakukan transaksi menggunakan ATM. Penggunaan access control dapat membantu mengamankan data yang bersifat rahasia. Yang keenam, ada non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contohnya, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal elektronik commerce. Penggunaan digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih terus harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Contohnya, seseorang mengirimkan email untuk memesan atau membeli barang tidak dapat disangkal bahwa orang tersebut pernah melakukan transaksi. Dan yang terakhir, aspek authority. Sistem yang berada dalam sistem hanya dapat diubah oleh yang memberi hak akses untuk mengubah, sedangkan pengunjung hanya diberikan hak akses untuk menampilkan informasi. Contohnya yaitu dalam sebuah website hanya admin yang dapat mengatur isi dan tampilan website, dan pengunjung hanya dapat menampilkan informasi yang disajikan oleh admin web dan juga memberi komentar. Saat ini kita akan membahas mengenai ancaman keamanan sistem informasi. Ancaman keamanan sistem informasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ancaman internal dan juga eksternal, dan yang kedua ancaman kecelakaan dan disengaja. Untuk internal, ancamannya adalah karyawan perusahaan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis. Untuk ancaman dari eksternal yakni perusahaan lain, pesaing usaha, individu bertujuan khusus. Selanjutnya untuk ancaman kecelakaan yaitu terdiri dari bencana alam, pemadaman listrik, kesalahan user, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ancaman yang disengaja. Jelas itu berasal dari hacking. Nah, untuk ancaman berikutnya adalah yang berasal dari malware. Apa itu malware? Malware adalah suatu perangkat lunak apapun yang disengaja untuk dirancang menyebabkan kerusakan pada komputer atau jaringan komputer.
yang dimana dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tentang virus. Virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen. Yang kedua, worm, yaitu sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri dalam sistem komputer. Yang ketiga adalah trojan. Dalam keamanan komputer merujuk pada sebuah perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak sistem atau jaringan. Yang keempat adalah adware, yang merupakan suatu program iklan yang difungsikan untuk menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir, spyware, yakni istilah teknologi informasi yang mengacu pada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko. Di dalam triangle kita bisa lihat bahwasannya itu adalah tujuan dari keamanan informasi. Sedangkan untuk resikonya, yang pertama yaitu pencurian informasi yang tidak terotorisasi. Kemudian yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Kemudian yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Kemudian yang terakhir, modifikasi yang tidak terotorisasi. Berikutnya, bagian dari tingkat dampak dan kelemahan menentukan pengendalian. Bisa kita lihat yang pertama, kelemahan tingkat tinggi, di mana dampak parahnya melaksanakan analisis kelemahan dan harus meningkatkan pengendalian. Kemudian dampak signifikan, melakukan analisis kelemahan dan harus meningkatkan pengendalian. Dan dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Selanjutnya pada kelemahan tingkat menengah, dampak parahnya melaksanakan analisis kelemahan dan sebaiknya meningkatkan pengendalian. Dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan dan sebaiknya meningkatkan pengendalian. Dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Nah, kemudian pada kelemahan tingkat rendah, dampak parahnya melakukan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap kuat. Dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan dan menjaga pengendalian tetap ketat. Kemudian dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk pada pengendalian. Nah, pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengendalian teknis, yang kedua pengendalian formal, dan pengendalian informal. Nah, yang pertama yaitu pengendalian teknis. Pengendalian teknis juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada pengendalian akses, bisa kita lihat di gambar berikut. Kemudian yang kedua ada sistem deteksi gangguan. Nah, contoh dari sistem deteksi gangguan ini berupa virus protection software dan insider threat. Kemudian yang ketiga ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Melalui jaringan, kita bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh dilalui dari jaringan komputer. Yang keempat ada pengendalian kriptografis. Pengendalian kriptografis merupakan penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika yang meningkatkan keamanan data dengan cara menyamarkan data dalam bentuk yang tidak dapat dibaca. Nah, ini berfungsi untuk melindungi data dan informasi yang tersimpan. Kemudian yang kelima ada pengendalian fisik. Nah, pengendalian fisik menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Yang berikut pengendalian formal. Nah, pengendalian formal ini yaitu penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, pengawasan, serta pencegahan perilaku yang berbeda dari paduan yang berlaku. Nah, dan yang terakhir pengendalian informal. Pengendalian informal ini
mencakup program-program pelatihan dan edukasi program pembangunan manajemen. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai information security atau keamanan informasi. Semoga dapat membantu teman-teman yang kurang memahami materi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye.